Hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang a little bit controversial. Kenapa kontroversial? Karena firman Tuhan itu memang sebetulnya kontroversial sih dengan dunia ini. Tuhan itu kontroversial, betul. Waktu dia bikin sesuatu di sini orang pada nggak banyak yang nggak senang, yang nggak mengerti nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Tapi bagi orang yang mengerti, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah ya dan amin. Tidak pernah salah dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kita sering mendengar berita atau dengar sekalian kita ngomong the world ya says the bigger the better. Yang lebih besar itu yang lebih baik. Betul? Yang lebih kuat itu yang mengalahkan. Yang lebih besar yang lebih baik, yang besar yang menang, yang lebih pinter, yang banyak gelarnya itu yang mampu menguasai market. Yang punya banyak pengalaman itu yang akan menaklukkan. Itu yang kita dengar. Tapi sebetulnya saya pernah ketemu ya waktu di Boston, salah satu teman kami itu yang punya Vina Group, saudara. Tahu kerupuk Vina, sambal petis Vina, itu papanya namanya Papa Hari Susilo. Nah Pak Om Hari, saya panggil Om Hari, setiap kali dia datang ke sana, kita namanya orang tua datang tuh biasa dia traktir anak-anak semua, teman-teman, anak dia dan teman-temannya pada makan. Jadi kita pada makan waktu itu, dia duduk depan saya ngomong. Ngobrol dia tanya, Charlie apa kabar good Om Hari ya? Dia tanya, Charlie, saya mau tanya sama kamu, oke. Orang bodoh tuh kalahnya sama siapa? Orang bodoh ya kalahnya sama orang pintar, Om. Tuh. Orang pintar kalahnya sama orang siapa? Orang apa? Orang pintar kalahnya sama orang rajin. Kalau orang pintar, orang males, ya, tapi dia rajin, itu bisa make it. Tapi kalau orang malas, orang bodoh, tapi kalau orang pintar dia males, itu nggak bisa kemana-mana, going on. Oh ya benar-benar oke. Orang rajin kalahnya sama siapa? Orang rajin, orang pintar kayaknya kalahnya sama orang kaya. Soalnya dibajak, dibayar suruh kerja buat dia. Orang kaya bajak yang pintar kan, profesor gitu. Lalu orang kaya kalahnya sama siapa? Dia bilang orang kaya kalahnya sama orang hoki. Orang hoki. Kalau kaya tapi bohoki, ya bisa bangkrut. Tapi kalau nggak kaya, kalau kayaknya biasa tapi dia hoki. Oh, saya pikir masuk akal juga ya. Terus saya ngomong gini, Om, orang hoki kalahnya sama siapa? Saya bingung lagi, saya bilang, kalahnya Om, sama anak Tuhan. Soalnya apa? Saya bilang, Om, Roma 8:37 katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are not only a winner, conqueror, but we are more than conqueror. Kita lebih daripada orang karena Tuhan Yesus yang berperang dengan kita. Jadi saya bersyukur kita menang bukan cuma di bumi, tapi di surga. Amin saudara. Kita selamat bukan cuma di sini, tapi selamat juga di surga. Maka saya berpikir bahwa, rupanya banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang kelihatannya besar di dunia ini atau hebat, spektakuler akan mampu menguasai dunia ini. Saya katakan banyak contoh di Alkitab kita akan lihat pada siang hari ini. Di mana hal-hal yang kecil bagi manusia, tapi besar di mata Tuhan. A little is much when God is in it. Sedikit tapi jadi luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Mazmur pasal 27 tadi, lagu itu luar biasa. Luar biasa. Ya, nyanyi adalah ayatnya. Jadi kita mengerti bahwa lagu itu merupakan Alkitabiah. Dari Alkitab dikatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan perlindunganku. Jadi saya berpikir bahwa yang dunia pikir itu kecil, tapi di mata Tuhan itu besar. Contoh yang pertama kita lihat bersama. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Judulnya ini di sini timnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Oh, kontroversi ngomong begini. Betul Pak, tapi 5 roti dan 2 ikan itu rotinya tuh roti besar. Dan ikan itu ikan paus Pak. Sebenarnya kalau baca di Yohanes, ya, ini Andreas yang bawa 5 roti ini dari kayak hokben, lunchbox-nya anak. Isinya 5 roti sama 2 ikan. Anak kecil mana bisa bawa ikan paus, saudara, secara logik. Jadi dikatakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang size-nya mungkin kecil atau medium. Bagi manusia nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan memberkati dan mulai membagikannya, saya percaya 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak, dikenyangkan oleh karenanya. Kecil bentuknya, kecil jumlahnya, di tangan Tuhan menjadi besar. Ini Tuhan, saudara. Bible scholar mengatakan kalau 5.000 laki-laki belum perempuan, itu kalau di double suami istri atau pasangan 10.000. Tambah anak-anak antara 12.000 sampai 15.000. Bukan cuma itu. Bukan cuma semua dikenyangkan, tetapi ada sisanya. Murid Yesus ada berapa? Masing-masing bawa tapau. Yang melayani Tuhan dapat tapau. Dapat berkat ekstra. Amin. Bukan semua dikenyangkan. Enggak cuma situ, tapi Tuhan berikan ekstra. Apa intinya? Karena kita berpikir Tuhan, gajiku gak seberapa. Income-ku gak seberapa. Aku suruh memberi perpuluhan. Bukan memberi, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Susah. Nanti gak cukup 1 bulan ke depan. Kecil di mata manusia. Ketika engkau bawa dan engkau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan melipat kali gandakannya. 12 bakul sisanya. Tetap taat. Walaupun kecil, katakan Tuhan, income-ku mungkin gak seberapa. Gajiku gak seberapa. Inventory-ku gak seberapa. Tapi I believe in Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi. Kalau dapat bonus ya puji Tuhan. Tapi kalau gak dapat bonus, Tuhan memeliharakan kita. Berbicara mengenai memberi, saudara. Waktu saya sekolah, saya pertama kerja. Orang kalau pertama kerja dapat gaji, itu yang keharusannya ada satu. Dia mesti traktir teman-temannya. Gaji pertama traktir teman-temannya. Tapi pendeta saya mengajarkan begini. When you work, the first income that you get, you give it 100% persembahan sulung di buat gereja Tuhan. Saya ada kontroversial dalam hati saya. Kontroversi hati, bukan kontroversi hati berbeda. Saya bilang, Tuhan, ini gaji pertama kita udah, saudara kalau belum gajian kita udah mikir mau beli apa dulu. Jadi belum dapat gajinya udah mikir dulu mau beli ini, mau beli ini. Padahal belum dapat gaji. Enggak di sini enggak ada ya. Oke, di gereja lain saudara bukan di sini, bukan di sini. Jadi I was talking to my pastor and I was like, Pastor, waktu dia khotbah dan dia khotbah buat saya. But at that time I was sitting baru dapat gaji pertama nih, excited. Dia ngomong begitu. Akhirnya namanya saya kan namanya, ya saya kenal sama pendeta saya habis kebaktian saya ngomong sama dia, saya tanya, Pastor, you tadi khotbah begitu, it's for me. Tapi saya mau tanya, apa benar talah? Saya kan mesti bayar apartemen, kan saya mesti beli bensin buat mobil, saya mesti bagaimana? Ini tahun 98. Terus dia kasih saya pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, selain kata yes. Dia ngomong begini, Kita Charlie, kamu datang ke Amerika tahun berapa? 94, 17 Agustus 94. Oke. Sekarang tahun berapa? 98, 4 tahun. Ya. Kamu pernah nggak makan 1 hari karena nggak punya uang? Kamu pernah nggak bisa ngisi bensin karena nggak ada uang buat mobil kamu? Kamu pernah nggak kelaparan sampai mengemis karena kamu gak punya uang untuk beli makanan atau beli? Gak pernah. Kalau Tuhan peliharakan hidup kamu 4 tahun ke belakang, masa 1 bulan ke depan kamu gak percaya Tuhan bakal memeliharakan kamu? Soalnya saya ditantang.
Dan saya berikan Tuhan, for the first time in my life, bekerja. Saya bawa itu ke gereja, saya berikan Tuhan, biar kiranya Engkau yang melipat kali gandakan. Dan saya yang katakan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Kalau hari, soalnya saya nggak berkelebihan. Tapi kita makan, mau di warteg, mau di Garuda, sama aja saudara. Yang penting kenyang. Halo. Mau pakai baju, mau merek Versace, mau Versus, mau Vertigo. Yang penting ada baju di badan kita. Halo. Sepatu nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting ada alas buat kaki menapak. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau ada bonus ekstra, itu adalah berkat Tuhan buat kita semua. Saya belajar Tuhan, walaupun kecil, tapi Tuhan melihat hati. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan lipat kali gandakan. Sama juga pendidikan, saudara. Saya waktu SMA, saya ingat saya sekolah SMA di SMA Budaya di Buaran, saudara. Saya dari KPS, KPS itu penabur. Penabur itu ada yang anaknya dari penabur, atau saudara pernah dari penabur. Penabur ini, halo penabur, itu pinter, saudara. Bukan yang lain gak pinter loh, jangan salah, saudara. Bukan. Maksudnya penabur tuh pelajarannya tuh luar biasa. Anak saya di penabur, Inter di Kelapa Gading. Itu susah. Belajar Mandarin, saya aja gak bisa Mandarin, mesti ngomong sama pers. I think you can teach him. Saya gak bisa Mandarin, cuma taunya itian, hauce, gitu doang taunya. I don't know much. Tapi penabur tuh, lulus dari SMP, saya mau ke SMA masuk di budaya. Maaf, sekolah Katolik. Pendidikannya gak seberat penabur, KPS. Jadi waktu saya masuk, semester pertama, kelas 1 SMA, satu bulan pertama, saya ranking 2, saudara. Masuk semester 2, ranking 5. Makin turun, karena duduknya dari belakang ke depan, ke belakang. Akhirnya saya pernah satu kali sampai nomor 5 dari belakang, saudara. Karena bandel, saudara. Waktu saya ke Amerika, TOEFL saya itu, waktu itu TOEFL tuh mesti 475. Saya tahu ya, TOEFL itu tes bahasa Inggris untuk ke Amerika. 475. Saya tuh 475 aja nggak ada, saudara. Bahasa Inggris saya nggak bisa bedain past tense, present tense, boro-boro. Nggak ngerti, saudara. TOEFL saya tuh 453 di bawah 475. Tapi karena ada satu agent yang kenal dengan satu sekolah yang nggak kedengeran, akhirnya saya bisa masuk sana. Sekolah ini nggak kedengeran, tapi yang penting lu ke Amerika aja deh. Oke, pokoknya ada di Amerika. Tapi saya katakan, Monterey Peninsula College, pertama kali saya menjejakkan kaki. TOEFL 453, masa percobaan. Waktu dites bahasa Inggris tentu yang paling bawah, kalau di basement, bahasa Inggris saya. Saya ikutin aja, saya belajar di situ, saya baca, ora et labora, belajar berdoa. Tuhan bisa berikan saya kemampuan, saya bisa lulus cum laude, saudara. S2 saya, teologi saya lulus IP dari 4, saya 3,85. Saya nggak sombong, saya cuma ngomong Tuhan yang bisa lipat kali gandakan. Marketing Communication Emerson saya, IP saya 3,83. Bahasa Inggris dari 453. Tuhan 453, tolong dirubah jadi 543 Tuhan. Tuhan bisa. I'm telling you, our God is a living God. Susah untuk saya ngomong karena saudara mungkin pikir, lu masuk akal apa enggak sih saudara? Jesus is not a knowledge. Jesus is an experience of life. Jangan cuma tahu tentang Tuhan, tapi alami Tuhan dalam hidupmu. Maka hidupmu akan betul-betul diubahkan dan berbuah. A little is much when God is in. Sedikit jumlahnya, Tuhan berkati mulai dibagikan. Jadi berkat bagimu. Lipat kali gandakan. Poin yang kedua, masuk. Hakim-Hakim pasal 7. Yuk kita baca ini. Saudara masih bersama dengan saya, amin. Yang amin cuma di depan, haleluya. Amin. Yes. Guiding Light Church. Haleluya. Yes. Hakim-Hakim 7, mesti bikin yel-yel Pak Suja ya. Yel-yel Guiding Light ini. Hakim-Hakim 7 ayat 1-7. Judulnya Gideon mengusir musuh. Kita baca bergantian lagi ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, di dekat bukit More, di lembah. Ayat 2.
Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 4. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke rumah kediamannya. Saudara, saya rangkumkan. Saudara, kalau baca kitab Hakim-Hakim ini ya, mengenai Gideon luar biasa. Saudara. Gideon ini seorang petani. Dia nggak ngerti tentang perang dan sebagainya. Satu kali Tuhan bilang, ayo Gideon, ini bangsa ini sedang dikepung sama Midian dan sekutunya. Kita harus berperang lawan mereka. Gideon berpikir, Midian tuh jumlahnya, saudara kalau baca di ayat selanjutnya, itu berjumlahnya itu berlaksa-laksa, bahkan tentara itu tidak terhitung. Kalau tidak terhitung tuh berarti orang Jawa bilang, wakeh soro. Orang Surabaya, wakeh pol. Banyak. Bukan banyak, banyak. Si Gideon pikir untuk lawan yang banyak, kita perlu banyak. Cengli dong, make sense, logik masuk akal. 32.000 orang dikumpulin. Tuhan bilang apa? Kalau 32.000 you lawan mereka, menang, itu bangga karena kamu. Disaring, screen, difilter. Dari 32.000 jadi tinggal 10.000. Turun 30%. 60%, saudara. Kata Gideon, Sabanji turun jadi ceban. Ya udah, ceban masih oke. We can fight the Midianites. Ceban, Tuhan bilang, no. Difilter lagi. Dari ceban tinggal 300. Sampai 300 itu berapa persennya 32.000, saudara? Saya ngerti matematika? Nggak ada 1%. 1% itu 320. Saya mau tanya, secara logik, bagaimana dia bisa fight bangsa Midian? 1% kurang, 300 lawan berlaksa-laksa. Tapi Tuhan bilang di ayat ke-7, aku yang akan memenangkan pertarungan ini. Tentara yang kecil di mata manusia diberikan kepada Tuhan, Tuhan dapat mengalahkan tentara yang besar. Pasukan yang sederhana yang kecil di mata Tuhan, ketika Tuhan bekerja atasnya, mengurapi dan memberkatinya, maka dapat mengalahkan yang besar, saudara. Makanya Paulus katakan dari 2 Korintus 12 ayat 10, katakan 2 Korintus 12 10. Karena aku senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Oleh karena Kristus. Yang berperang bukan manusia, tapi Tuhan yang berperang gantikan kita. Amin, saudara. Banyak kita berpikir, Tuhan, tim saya cuma sedikit. Tim musik cuma bertiga. Bagaimana kita bisa membawa jemaat masuk hadirat Tuhan, saudara? Gak peduli berapa orang di tim musikmu. Halo. Tim besuk saya cuma berdua. Gak peduli mau 2 orang apa 200 orang besuk. Kalau hadirat Tuhan datang, Tuhan izinkan untuk menjamah orang itu yang saudara doakan. Dia dapat terjamah, Tuhan bisa dimuliakan atasnya. It doesn't matter how many people you have in the church. Orang berpikir gereja itu besar karena puluhan ribu, saudara. Siapa bilang gereja yang 200 orang? Siapa bilang gereja yang 20 orang? Hadirat Tuhan tidak ada di situ, saudara. Itu manusia punya mindset. Gereja besar karena jumlahnya besar, saudara. Lebih baik punya anak-anak Tuhan yang betul-betul militan dan berdampak bagi sesama. Daripada punya, saya nggak against gereja besar, saudara, jangan salah. Tapi maksudnya begini. Numbers, angka itu hanya manusia punya
ukuran, saudara. Tapi ukuran Tuhan adalah hati. Amin, Guiding Light Church. So it doesn't matter how many people you have in your team. You can still win the battle because of the Lord. Puji Tuhan, saudara. Saya waktu di Amerika, saya bilang saya bekerja di perusahaan piano, namanya The Piano Man. Bos saya orang Italia, Italiano, cuma bukan mafia, saudara. Namanya Robert Lupo, dia banyak tanahnya, saudara. Wealthy man, orang yang kaya. Itu kalau kita pesan piano, saudara. Di sana itu kita di daerah timur, pantai timur Amerika. Warehouse-nya itu dari distributor kita, utama kita tuh di California. Nah, jarak dari California ke Boston, Massachusetts itu kalau terbang 7 jam atau sampai dengan 8 jam, non-stop. Ya, saudara bisa bayangkan itu jauhnya semana. Jakarta ke Perth aja udah 4 jam ya. Ke Sydney 6 jam ya mungkin ya. Jadi jauh, saudara. Nah, kita kalau pesen barang, itu nggak bisa pakai Gojek. Kayak sini Gojek, setengah jam nyampe, nggak bisa, beda. Saudara bawa piano nggak bisa pakai Gojek. Jadi waktu kita telepon, itu barang bisa sampai itu bisa 10 hari, bisa 2 minggu. Karena ada satu truk dari California, dia truk itu besar, satu kontainer yang disebutnya 18 wheelers, bannya ada 18. Jadi yang panjang, kontainer gitu, saudara. Satu kontainer isinya puluhan piano, semua piano. Ya, ada yang ukuran piano kan ada 2 macam, ada yang berdiri, upright, ada yang seperti meja, grand piano, saudara. Nah, jadi macam-macam. Kalau grand piano tuh ngirimnya bagaimana ya? Mereka di dalam box itu, di dalam kalau baru itu dimiringin, diboxin. Jadi seperti meja tenis, meja pingpong gitu. Ya, tenis, meja tenis. Table pingpong, table tenis ya, meja pingpong. Jadi saya perhatikan setiap kali kalau kita pesan barang dari sana, waktu sampai di Massachusetts itu yang nganter cuma 1 orang. Tapi memang badannya mungkin lebih tinggi dari Pastor J dan gede, orang putih, orang bule, saudara. Sampai saya tanya, you kan bawa puluhan piano, you nganter sendiri, you bisa pindahin itu piano dari kontainer ke dalam toko, itu bagaimana? Karena kalau dia ke toko kita, nggak pernah orang kita mover kita nggak ada yang bantuin dia, karena mover kita pergi semua. Jadi cuma ada 1 orang asing cuma buka pintu, monggo masuk gitu. Tapi bagaimana bisa mengangkat, ngomong-ngomong piano grand piano itu yang kayak meja itu nggak berat, cuma 700 kilo, saudara. Jadi bagaimana? Cuma dia ngomong begini, oh enggak. Dia bilang, saya tanya sama dia pertama, how do you move all this by yourself? Bagaimana bisa pindahin semua sendirian? Dia bilang, ada caranya untuk memindahkan barang yang besar ini. Dia kasih tahu sama saya, caranya begini. Jadi dia turun dari piano di atas dolly, piano dolly itu troli ya. Pakai lift dia didorong, asal dia bisa balancing aja. Jadi dia pakai beban itu untuk menolong diri sendiri, saudara. Jadi ini, begitu kemudian satu di sana jagain pegangnya biar nggak jatuh, dia angkat dari samping sini. Kan kalau benda diangkat miring nggak terlalu berat, saudara. Diangkat, doli ditaruh, pluk gitu. Yang berat itu cuma waktu nuruninnya itu aja, saudara. Setelah itu ya udah beres. Saya bilang, yuk kenapa nggak ada 2-3 orang sama kamu pergi? Dia bilang, pertama repot kalau banyak orang nanti akomodasi dan repot segala macam. Yang kedua, perusahaan kita mau cut cost, nggak mau terlalu jadi 1 orang bisa. Saya tanya, yuk belajar ini berapa lama? 7-8 bulan. Mindahin piano aja ada trainingnya 7-8 bulan. Lah saya di sini pindahin 1 piano, saudara. 5 orang yang kagak pindah-pindah, saudara. Dipikir kayak ngangkat barang biasa aja. Rupanya ada caranya sendiri untuk ngangkat barang berat, piano, furnitur. Makanya semua, kalau orang-orang, ya di sana kan, di sini kita terbiasa dengan pembantu ya. Di sana kan orang sendiri-sendiri semua. Bagaimana bisa? Karena mereka udah diatur sedemikian rupa, punya cara programnya, punya metodenya sendiri gitu. Jadi ada wisdom sendiri yang mereka bisa mengerti untuk, makanya training 7-8 bulan. Nah di sini kita kalau mau ngangkat piano, ada kang parkir nggak? Kang parkir tolongin dong piano. Nggak gitu. Saudara. Di sana mereka untuk piano aja bisa 7-8 bulan. Saya berpikir, oh barangnya sama. Tapi kenapa itu bisa 1 orang? Ini kok 5 orang pindahnya kok cuma ngegeser doang ya? Kenapa? Oh, yang beda adalah hikmat, wisdom, dan metodenya. Kita kenapa selama ini gagal? Kita mengandalkan kekuatan manusia. Karena mungkin metodenya metode kita, bukan metodenya Tuhan. Wisdomnya wisdom manusia, bukan wisdomnya Tuhan.
Waktu itu berkata, Tuhan, we are limited. But we know that this is your will, this is your plan. Ini rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Dan engkau mau kerjakan dalam hidupku. Engkau bantu Tuhan. Walaupun pasukanmu sedikit, walaupun tim kerjamu sedikit, walaupun jumlahnya sedikit, Tuhan dapat memakai untuk mengalahkan yang besar. Tuhan dapat memakai menjadi yang besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena sedikit kita lemah. Tapi yang kecil bersama dengan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dapat mengalahkan yang besar. Amin, saudara. Makanya Matius 18:19 katakan, jika 2 orang daripadamu sepakat, bukan 200 orang, saudara. Haleluya. 2-3 orang berkumpul. Yang penting itu bukan 2-3 orangnya, tapi bersehati, sepakat. Haleluya. In agreement, unity. Dalam nama Yesus, aku hadir, minta apa saja. Diberikan. Amin, saudara. Jadi size, kalau film Godzilla, size does matters. Kalau saya bilang dalam Tuhan, size doesn't matter. Wisdom of God yang penting. Amin, saudara. Berikan menerima Tuhan, saudara. Yang ketiga, oke. Oh, ini ada 300 loh, ini baru ketiga. kidding. Oke, ya. Saya mau tanya, saudara. Kalau sebuah pertempuran, peperangan ya. Ini kita kan, saudara, mendengar kisah yang di Paris, peristiwa di Paris, saudara ya. Ngomong-ngomong tadi ada lagunya tuh, biar walau bumi bergoncang, saudara tahu nggak selama ada gempa? 5,6 skala Richter di Banten, Tenggara, saudara. Kadang-kadang nyanyi gitu ngeri juga ya. Walau bumi bergoncang, aduh Tuhan bergoncang. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Amin. Nah, makanya kalau kita tuh melihat, kalau mengerti, membaca tanda-tanda zaman nih, kita masih lebih dekat sama Tuhan, saudara. 30 November yang nanti akan datang. Besok ya, besok 30 November ya. Pertama kali diresmikan, Pastor Gidino, Greater Church of Luciferian. Greater Church of Lucifer. Gereja Lucifer, gereja setan pertama diresmikan di Amerika, saudara. Di Houston, Texas. Mereka udah mulai ritual dari 30 Oktober, Halloween kemarin. Udah mulai ritual. Itu mereka punya dasarnya itu mereka selfish, orang yang, kalau Kristen kan tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau dia enggak, kalau dia jahatin kamu, you basmi dia sampai habis. Dia bilang begitu. Mereka selfish enggak. Bagi mereka tuh orang tua bukan siapa-siapa. Orang tua tuh cuma mengantar kita, tapi kita hidup sendiri. Pokoknya luar biasa. Dan ini pengikutnya tuh mereka udah filing text seperti gereja. Karena mereka mengenalkan diri gereja setan, saudara. Greater Lucifer, Greater Church of Lucifer. Pokoknya saudara bisa Google di situ. Saya kaget, saudara. Saya dapat dari teman saya. Kalau kita baca tanda zaman, hati-hati dekat sama Tuhan. Amin. It's the safest place that you gonna be. Dan anyway, ya, coba dengar kegiatan di Paris yang waktu 13-14 November kemarin. Nah, Paris tiba-tiba orang lagi nonton konser, satu teater ada 89 orang meninggal, saudara. Very scary. Nah, dalam waktu 24 jam, sebelum 24 jam, Prancis kirim 10 pesawat jet. Dia bom 20 bom di training campnya di Suriah, ISIS. Kalau kita berpikir mengenai perang, itu kalau dalam secara strategic planning, itu yang persenjataannya hebat, mutakhir yang menang. Zaman sekarang kalau mau nembak, nggak usah ngeliat orangnya. Lihat titiknya di mana, dipencet, bisa kan, saudara? Zaman sekarang canggih. Secara logik, yang punya senjata menang, yang punya senjata canggih, yang menang. Yang komandannya ini pengalamannya banyak, itu yang pasti jago pasukannya. Makanya kalau saya lihat komandan perang, itu bintangnya nggak satu, saudara. Bintangnya becet. Kalau bintang satu mah boro-boro suruh perang, suruh nyuci WC aja di belakang, saudara. Istilahnya ngerti, saudara? Yang dipilih itu yang betul-betul pengalaman, saudara. Yang bintangnya banyak, karena mereka lihat, oh ini yang model gini yang menang, saudara. Yang persenjataannya banyak, yang persenjataan lengkap, ini yang pasti menang. Secara logis seperti itu. Tapi berapa banyak saudara lihat di dalam Alkitab? Daud dan Goliat. The big guy, ini Daud. Firman Tuhan katakan pipinya kemerah-merahan, imut-imut, bukan amit-amit, saudara.
imut-imut. Belum pernah perang. Tapi waktu dia dipilih untuk menghadapi Goliat, bajunya mungkin kedodoran. Gak usah pakai baju deh. Goliat senjatanya mungkin pakai pedang, pakai top, tameng, pakai apa aja nggak tahu. Pengalaman, ini biasa ngangon domba, saudara. Tapi dia waktu di hadapan Goliat dia ngomong gini, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan memberikan engkau kepada kami, kepada aku. Saudara, dia datang kecil, sederhana, tapi dengan nama Tuhan yang besar. Kita banyak berpikir Tuhan problemku besar, Tuhannya kecil. Tapi coba tukar paradigmamu. Problemnya kecil, Tuhan yang besar. Haleluya. Dan you will see. Walaupun sederhana, persenjataan yang sederhana, tapi Tuhan dapat luar biasa lipat kali gandakan. Karena mereka tahu. Daud tahu. Siapa lagi saudara? Saudara tahu yang rambutnya gondrong lalu dicukur botak sama Miss Delilah? Samson. Dia membunuh 1.000 orang Filistin dengan rahangkel. Saudara bisa dibaca di Hakim-Hakim nanti. Ya. Hakim-Hakim pasal 15. 1.000, 1 lawan 1.000. Bruce Lee juga belum tentu menang, saudara. Tapi ada kuasa Tuhan atasnya pada waktu itu. Dia bisa mengalahkan 1.000 orang. Siapa lagi, saudara? Samgar dengan penghalau lembu. Bang, oke, nggak usah jauh-jauh deh ngomongin yang orang-orang tokoh-tokoh kita, bangsa Indonesia. Kita merdeka tahun berapa? Saudara orang Indonesia bukan sih? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. Kita waktu perang, senjatanya apa? Bukan baling-baling bambu, itu Doraemon, saudara. Bambu runcing. Lawan sekutunya Belanda sama Jepang. Jepang waktu itu bukan Belanda. Jepang itu kan pakai bayonet. Betul, ingat makanya istilah bayonet, yang ada pisaunya di depan. Saya bisa bayangin, mungkin orang Indonesia olahraga paling jago lempar lembing kali. Dia lempar bambu runcing, cucep. Kalau secara logik, kita mau maju, dia pakai tembakan. Udah kalah dong, saudara. How are you gonna win? Kalau bukan Tuhan, saudara, this is interesting. Saya keluar sedikit ya. Saya tahu UUD 45 enggak? Waduh, ini kemerdekaan UUD mah lebih susah lagi. Tahu UUD 45? Pembukaannya apa disebutnya? Anak penabur nih jago KPS misalnya. Preambul ya Pak ya. Nah, bahwa sesungguhnya ialah hak segala bangsa. Alinya kedua. All atas rahmat berkat Tuhan yang maha kuasa. Dan didorong oleh kita luhur. Tapi depannya itu atas by the grace of God. Saya nggak tahu yang nulis UUD itu Kristen apa bukan. Tapi dia pun percaya bahwa bangsa Indonesia bisa merdeka. Karena rahmat berkat Tuhan yang maha kuasa. Kalau orang di luar sana aja percaya pada Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu Indonesia, kalau orang Jepang, kalau perang itu ngomongnya Bansai. Tenoheka, Bansai itu artinya maju. Ya, hidup emperor, long live king, long live emperor. Kalau bangsa Indonesia apa? Allahu Akbar. Mereka maju dengan nama Tuhan loh saudara. Walaupun mereka saya nggak tahu Tuhannya siapa. Tapi mereka maju dengan mereka percaya bahwa their God is greater God saudara. Kalau orang yang bukan tahu Tuhan Yesus saja bisa memanggil nama Allahnya. Bagaimana kita punya Tuhan Yesus yang hidup saudara. When you call upon the name of God. Kita punya sederhana. Bangsa Indonesia bisa. Makanya saya bilang bangsa Indonesia itu diberkati Tuhan. Amin saudara. Dipeliharakan Tuhan. Bisa merdeka itu anugerah Tuhan. Karena Jepang jatuh. Pearl Harbor diserang waktu itu. Ya, Pearl Harbor kemudian Amerika serang Hiroshima Nagasaki. Nah itu tanggal 14 Agustus tahun 45. Bangsa Jepang nyerah 100% kepada Amerika. Nah Indonesia ambil kesempatan itu. Dia masuk proklamasi kemerdekaan. Kalau bukan karena berkat Tuhan. Bambu runcing lawan bayonet. Nggak bisa menang saudara. Tapi kita bisa bebas. Emansipasi wanita, halo, laki dan perempuan. Ibu Era Kartini dan sebagainya. Itu tangan Tuhan. Tapi Tuhan yang berdaulat. Bapak Basuki, Ahok. Kalau bukan Tuhan siapa saudara? Mana bisa orang minoritas bisa memimpin Jakarta saudara?
Kagak masuk akal. Boro-boro di undang-undang. Di sebelum undang-undang juga kagak ada hukumnya, saudara. Anak Tuhan pula, saudara. Dibanding siapa-siapa tuh. Saudara tahu Ahok dari mana? Ini keluar sedikit ya. Saudara tahu Ahok dari mana? Saudara pernah ke Belitung nggak? Kalau belum, ajak Pastor J ke Belitung. Bukan dia yang ngajak, saudara yang ngajak dia. Amin, saudara. Belitung itu sepi. Lampu jalanan aja nggak ada, saudara. Tapi jalanan terbagus satu Indonesia itu di Belitung. Nggak ada tuh boro-boro jegluk, jalan bolong, nggak ada. Semuanya. Cuma problemnya kalau udah jam 6, jam 7, kalau kita nyetir nggak tahu, itu jalan lurus, nggak tahu ujungnya kemana, saudara. Mesti pakai kompas, seriously. Saya kesana waktu itu, saya tanya, Pak, Bapak tahu dari mana ini jalanan kita mau ke hotel, Pak? Ya saya tahu, Pak. Lah kalau saya yang setir, Pak, Bapak nggak tahu. Lah ngeri juga, saudara. Karena betul-betul sepi, saudara. Makanya sekarang baru mulai dibangun lagi karena mereka luar biasa, Laskar Pelangi dari itu ya, bagus. Tapi sepi. Lah Ahok itu dari situ, saudara. Dia bukan dari kota metropolitan, megapolitan, dia dari kota yang kecil. Tapi kecil di mata manusia, haleluya. Tuhan bisa angkat luar biasa. Saudara tahu Presiden Jokowi? Dia bukan lulusan Jerman seperti presiden yang lainnya. Dia nggak punya background perang seperti presiden kita yang lainnya. Dia orang bilang maaf, bukan merendahkan. Dari Ndeso, Jowo, Solo. Betul, saya ngomong kenyataan loh, saudara. He is not the greatest man ever. Tapi kalau memang Tuhan udah berkehendak, saudara. Haleluya. Tuhan bisa angkat dia. Dari daerah, Tuhan pakai memimpin Indonesia, saudara. Bahkan mengangkat nama Indonesia di mancanegara, saudara. Yang bagi manusia kecil, bagi manusia sederhana, persenjataan yang ketika engkau membawa nama Tuhan. The secret weapon is, senjata rahasia adalah iman kepada Tuhan yang besar yang memampukan bangsa Israel untuk memenangkan pertarungan lawan bangsa Filistin dan tokoh-tokoh lain di Alkitab. Di dalam segala keadaan, Tuhan dapat menggunakan hal lain sederhana sekalipun. Amin. Saya berpikir, Tuhan, suara saya pas-pasan. Napas saja palas. Tapi saya mau melayani Tuhan. Saudara mungkin harus jadi singers. Saudara bisa jadi penyambut tamu. Saudara bisa jadi kolektan. Saudara bisa jadi guru sekolah minggu. Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu banyak saja. It's wonderful. It's the next generation. Saudara Tuhan, saya cuma bisa main chord. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor. Setelah saya belajar musik, chord itu cuma ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau saudara bisa satu-satu masing-masing bisa, saudara bisa bikin lagu, saudara. It's very easy. Saya bukan bilang menggampangkan, saudara. Enggak. Tapi when you have the wisdom of God, itu luar biasa. Jadi cerita lagi, saudara. Cerita lagi nggak apa-apa? Oke? Oke? Pasti dia oke? Belum disuruh pulang, pasti dia masih boleh berarti. Saya tahu film Jaws. Ikan paus, Jurassic Park. Saudara pikir yang jago siapa? Sutradaranya? The man behind it. Steven Spielberg. Saudara tahu Michael Bublé, Whitney Houston, Celine Dion. Saudara pikir yang jago mereka? Bukan. Mereka cuma nyanyi doang. Tapi yang menyiapkan lagunya, yang menyiapkan aransemennya, saudara tahu siapa? David Foster. Dia mastermind-nya. Kalau nggak ada David Foster, Michael Bublé nggak naik. Kalau nggak ada David Foster, Whitney Houston nggak naik. Tapi ada orang, the man behind. Dan dia orang yang punya wisdom. Saudara jangan melihat depannya, casingnya luar biasa. Saudara. Tapi di belakang itu ada anak-anak itu. Kalau saudara melayani Tuhan, ada saudara yang mendoakan, ada orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Dan fire up with the Lord. Hasil itu bisa luar biasa. Karena di belakangnya ini ada orang behind the scene. Makanya berdoa, mencari Tuhan, meminta hikmat sama Tuhan. Maka Tuhan dapat untuk melahirkan hal yang luar biasa, saudara. Saya ingin satu kesaksian saudara mengenai sekolah musik. Tadi pagi ngomong sekolah musik. Sekolah musik kami ini di Kelapa Gading. Sebetulnya udah ada 12 cabang, saudara. Tapi saya mengelola yang Kelapa Gading. Ada di Alam Sutra, ada PSJ. Di Gading Serpong baru buka. Di Jakarta baru di Kelapa Gading. Surabaya, Solo, Sidoarjo, Yogyakarta, sama di Madiun akan buka sebentar lagi. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2008,
Saya bilang, Tuhan, saya mau ngapain di sini? Tuhan panggil saya pulang sini untuk melayani Tuhan, I understand, saya mengerti. Tapi saya kepengen musik saya ini nggak sampai hilang gitu loh. Tuhan kasih talenta sama saya masih asah. Kita mesti melatih diri kita untuk lebih baik lagi. Saya bilang, bagaimana Tuhan? Saya pikir oke, saya ngajar. Kemudian saya mulai ngajar. Tapi saya pikir Tuhan kalau saya ngajar satu-satu, dampaknya nggak cepat gitu loh. Murid-murid yang saya ajar sih mereka senang saudara. Tapi kan saya cuma bisa one on one. Waktu saya satu hari kerja cuma berapa hari, 8-9 jam saudara. Jadi saya pikir ya udah kita buka sekolah musik. Saya dulu sama satu teman saya namanya Hani, I don't even know him. Hani dia dia computer science master ya dari Suffolk University kalau salah dia. Kemudian ngobrol sama dia, kita bikin sekolah musik deh. Sekolah musik pertama yang menggunakan teknologi komputer. Jadi kita menggerakkan otak kanan. Otak kiri kan hafalan, kanan yang kreativitas. Jadi anak-anak diajarin untuk bikin kompos lagu. Jadi lagu Twinkle Twinkle Little Star itu, nah kita kasih ajaran mereka ini ada ritme samba gitu ya. Samba terlalu berat. 8 beat rock. Jadi mereka ke komputer ada programnya ya. Mereka coba-coba sendiri. Jadi kalau kita suruh anak-anak suruh bikin lagu Twinkle Twinkle di aransemen, itu bisa macam-macam. Satu irama dangdut, ya dangdut belum ada sih. Irama rock, irama pop. Jadi pokoknya bisa kreatif semana-mana, punya hasil yang berbeda karena kita mau mereka kreatif gitu loh. Dan ini kita ambil dari Berkeley, di Berkeley seperti itu. Dan kedua kita ada ensemble. Jadi anak-anak dari kecil udah diajar untuk ngeband. Jadi mereka main gak cuma sendiri. Kalau zaman dulu kan saya belajar piano kan sendiri, sudah stres, kayak orang stres main piano itu. Tapi sekarang diajakin sama teman-teman. Jadi mereka bisa live, bisa punya socialize sama teman-temannya. Terus waktu kita sit down sebelum kita launching sekolah musik ini, kita kan namanya orang bisnis mesti ada SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Kita masih analisa marketnya kayak apa, kompetisinya kayak apa. Terus kita lihat, Yamaha Music School. Saya dari Yamaha dulu, 2,5 tahun. Tapi saya 7 tahun di Kawai. Yamaha begitu besar. Di Kelapa Gading sekolah musik itu ada 40. Kalau gereja ada hampir 200, saudara. Banyak. Gereja Kelapa Gading terbanyak. Kalau ada 40. Lah populasi Kelapa Gading kan kecil. Sama tukang bakmi banyak, saudara. Abun, Aheng, Asyong, semua bakmi yang ada A-nya, saudara, di sana banyak. Ya. Ini sekolah musik 40. Ya. Lawan kita 40, tanda kutip saudara ya. Kompetitor kita 40. Lah kita ini siapa? Anak baru gede, baru lahir. Bangun teknologi yang baru, it's impossible, nggak bisa. Bagaimana bisa? Kita ngobrol-ngobrol, aduh, apa kita cuma ngimpi doang ini, apa kita cuma angan-angan aja. Tapi ya Tuhan kasih sama dia hati begitu, dia kasih sama hati saya begini, oh let's do work together. Ya, mulai training manager sama guru-guru. Mereka ngomong, kok Charlie bagaimana kok Charlie? Saya bilang, ya pokoknya gini aja deh. Bayangkan memang guru-guru itu anak Tuhan, tapi gak semuanya orang Kristen. Ada juga orang yang non-Kristen. Saya bilang, kamu ngajar, kamu punya hati. Ngajar ini kita nih bukan cuma ngajar, pulang ngajar. Tapi kamu mesti care sama anak. Kamu mesti tahu dia punya bakat dia tuh di apa. Kamu arahkan mereka, karena mereka ini kita arahkan talentanya di mana. Jadi kita berbeda di situ. Oke. Singkat cerita, udah. Di review dong, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Kok muridnya cuma 40 kok. Yang lain kok udah 100, udah 200. Saya bilang, it's okay, gak apa-apa. Saya berpikir, Tuhan, kita kan bisnis mau untung. Gak ada bisnis yang mau rugi. Cuma saya pikir ya Tuhan, sekolah ini bukan bisnis pure. Karena we are educating. Kita service. Kita memperlengkapi orang. Karena saya memang, my dream, saya punya impian tuh adalah kita hidup kan paling lama Tuhan kasih kita 80 tahun. 90 tahun kalau anugerah Tuhan itu udah bonus. Selama kita hidup ini, waktu kita mati ini, apa yang kita tinggalkan buat the next generation. Saya berdoa Tuhan kasih saya kesempatan untuk belajar di Amerika. Saya kepengen, saya bisa multiply other people. So when I'm not here, waktu saya nggak ada di sini lagi, saya bisa lihat anak-anak ini bisa lebih pintar dari saya. Makanya kalau orang tua murid saya ngomong gini, Pak Charles, you punya cara ngajar bukan kayak guru silat. Kalau guru silat dia simpen satu senjatanya yang orang nggak boleh tahu. Karena kalau ada apa-apa dia keluarkan dulu itu. Kalau saya semua jurus saya kasih, saudara. Kalau bisa kamu lebih pintar daripada saya, puji Tuhan. Harus lebih pintar daripada saya. Karena saya ini udah makin lama, rambut makin mundur, saudara.
Nggak bisa. Jadi saya bilang, satu hari kita punya otak terbatas. Jadi yang muda-muda ayo berkreasi. Makanya saya sangat dorong anak-anak muda, anak-anak untuk melayani Tuhan yang siapapun dari tempat ini. Serve the Lord. Karena Tuhan sanggup untuk perlengkapi engkau. Dan saya bilang Tuhan saya mau, kepengen. Jadi saya bilang sama guru-guru, misi kita bukan murid 200 walaupun kita kepengen 200. Tapi our vision is to empowering, to equipping all the children yang suka musik. Kita adakan konser kemarin. 30 Agustus. Sebelumnya adakan konser Desember di Lotte Shopping Avenue lantai 4 di Ice Palace, saudara. Auditorium Hall. Ada satu anak namanya Hario. Waktu pertama masuk datang ke SMI, saudara. Anak ini kebutuhan khusus ADD. AHDD. Hyperaktif. Saudara, namanya hyper. Itu hyper, saudara. Jadi begitu dia datang, langsung semua ditendang. Buak. Guru saya dipukul-pukulin. Kok Charlie ini aku gak tahan sama musik. Saya bilang, oke, kamu coba hari kelas yang pertama ini, kamu tetap bertahan. Ya, pakai helm kayak atau apa, pokoknya bertahan dulu deh. Bertahan dulu. Waktu pulang, begitu pulang saya bilang, dia duduk di situ ya, kamu tumpangin tangan. Tuhan, berdoa buat Haryo, kau jamah dia, biar dia bisa berubah. This is true story. Saya ajarin Freddy namanya. Freddy, you pray for him every day. You pray. Because God can change the heart. Saudara, waktu konser kemarin, dia main satu lagu. Lagunya lagu pop. By Magic. Waktu dia main, nggak bisa stop. Improvisasi terus. Sampai dari ada 75 murid yang tampil. Nggak ada satupun yang dapat standing ovation. Kecuali Hario. Selesai dia main, semua orang berdiri. Tepuk tangan, nggak selesai. Saya bilang sama guru-guru saya nggak perlu 200 murid. Tapi saya perlu orang yang mengalami perubahan seperti ini yang saya mau. Saya bilang sama dia, saya nggak peduli murid yang banyak. Tapi kalau Tuhan bisa ubahkan satu orang seperti ini, bisa jadi orang lain. Dan mamanya bilang, Pak Charlie, saya mengucap syukur bisa ketemu sama Pak Charlie dan tim ini. Karena anak saya yang tadinya nggak bisa dikontrol, sekarang bisa mengerti saya ternyata dia punya talenta musik yang luar biasa, Pak Charlie. Saya nggak tahu bahwa dia ternyata bisa improvisasi seperti itu, dia punya keberanian seperti itu. Dia sekolah di Yakobus, Santo Yakobus Kelapa Gading. Dia main, nggak stop. Ada satu anak lagi, saudara, namanya JJ. Sekarang udah di semester 1 di IMI, Sekolah Musik Institut Musik di Pulau Gading. Saudara. Waktu dia masuk, dia tuh seperti orang lost. Saudara tahu orang lost, orang nggak punya arah hidup. Ditanya, J, apa kabar J? Baik. Udah makan belum? Udah. Mau kemana besok? Pergi. Kita ngomong 5, dia cuma jawab 1. Saudara. Saya bilang, ini orang yang problem sini apa situ? Saudara. Saya kadang berpikir nggak ngerti. Tapi saya bilang sama teman-teman. Thank you. Saya bilang sama teman-teman. You guys. JJ, dia bisa play classical music. Dia ke gereja di GKY. Bapaknya bilang waktu masuk. Pak Charlie, saya kepengen anak saya melayani di gereja. Dia bisa klasik. Cuma dia nggak bisa main lagu gereja, Pak Charlie. You bisa ajar dia nggak? Saya bilang, saya nggak bisa ngajar, Pak. Cuma saya punya tim. Yang penting anaknya punya kemauan. Masalahnya itu Pak, boro-boro mau, hidup juga nggak punya kayaknya Pak gitu. Males gitu loh dia, nggak punya future, very lost gitu. Cuma akhirnya saya bilang ya udah oke, nggak apa-apa, datang aja, datang. Mulai guru saya ini share sama dia. Jadi when you teach somebody, you're not only teaching the knowledge, you have to change their mindset, paradigma mesti berubah, hati mesti berubah. When you listen to the word of God, it's not only yang lucu, yang bagus, yang enak di kuping. No, it has to come from heart and it has to go to the heart. Mesti ada perubahan di dalam orang tersebut ketika dia mendengar firman Tuhan. Itu baru firman Tuhan yang berhasil. Jadi saya bilang sama guru-guru saya, you guys, you coba ngomong sama dia. You coba share sama dia. Tanya dia maunya apa, saudara. Singkat cerita. Bukan cuma JJ, adiknya JJ. Mamanya JJ, opanya JJ, semua masuk di SMI.
Karena dia anak ini berubah. Sampai guru saya bilang, tolong dianterin manajer saya dulu waktu itu Popo. Tolong Po anterin dia mau yang mana? Dia mau sekolah musik. Dari orang nggak mau musik, cuma tahu musik cuma sebagai hobi. Mamanya paksa dia. Sampai dia mau putuskan saya mau ambil sekolah musik. Karena saya mau bisa main di gereja. Sudah. Saya mau bilang, kalau bukan Tuhan yang mengubahkan itu nggak ada siapa kita. Saya bilang sama teman-teman, SMI itu nggak bakalan, kita nggak mau ngimpi jadi Yamaha, nggak mau ngimpi, we don't want to take over the whole world. It's not our mission. Our mission is to change people one by one according to God's will. Ngelihat yang seperti ini, saya ngomong sama guru-guru, saya nggak perlu murid 100, murid kita nggak ada 100 kan. I don't need 100 people. Tapi saya punya orang, saya punya anak-anak yang betul-betul mereka mengerti bahwa mereka bisa melayani Tuhan lewat hidupnya. Lewat talenta yang Tuhan percayakan sama dia. Saya katakan, saudara punya talenta mungkin gak luar biasa dibanding orang lain. Saudara punya nyanyi gak sebagus seperti penyanyi yang lain. Saudara berkhotbah gak seperti pengkhotbah yang lain. Saudara mungkin punya senyum gak sebaris orang lain. Saudara punya wajah gak ganteng, gak secantik orang lain. It doesn't matter. When you serve the Lord, God look at your heart. It's not your appearance. Yang kecil bisa Tuhan ubahkan. Bisa Tuhan lipat kali gandakan. Yang kurang bisa Tuhan tambahkan. Intinya apa? Ketika engkau berikan sama Tuhan, you know the secret weapon is the faith to God. Imanmu kepada Tuhan yang besar. Katakan, Tuhan, aku terbatas. Kemampuanku terbatas, timku terbatas, materialku terbatas Tuhan. But I have a heart for you. I want to live for you. I want to serve you, Lord, the best that I can. And I'm going to tell you, God can make change in your life. And God can change people through your life. Hidupmu akan diubahkan. Dan kau dapat mengubahkan sekelilingmu. Saudara, apapun yang kau lakukan di dalam kegiatan hari-harimu, saudara bekerja, saudara berbisnis, saudara mengajar, saudara apalagi ibu rumah tangga. Ingat, walaupun saudara punya hal-hal yang sederhana dalam hidupmu, jangan pernah abaikan itu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Roti, ikan yang kecil, mengenyangkan 12.000 orang, dan sisa 12 bakul. Tentara yang kecil, dibandingkan yang berlaksa-laksa, Tuhan bisa pakai. Kalau saudara percaya firman Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang sampai selama-lamanya. It will change your life and my life too. Amin saudara. Dia gak pernah bohong. Dia gak pernah gagal. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau mungkin ada hal-hal tertentu yang masih belum terjadi. Bukan firman Tuhan yang salah. Mungkin kitanya. This morning saya di GPPS Hosana. Saya berbicara mengenai we are not just the listener of the word. Kita gak cuma pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang mendengar tapi gak melakukan dibilang bodoh, firman Tuhan katakan Matius pasal 7. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Badai apapun boleh datang. Tapi dia gak pernah rubuh. Karena dia tetap berdiri pada batu karang yang teguh. Amin saudara. Saya gak mau khotbah sesi kedua. Tapi saya katakan pada siang hari ini. Whatever you have in your life. Whatever you have in your hand. You give it to the Lord. Haleluya. He will be able to multiply. Dia akan lipat kali. Bukan dengan cara kita. No. Cara kita mah gak bisa saudara. Gak bisa. Impossible. Tapi dengan cara Tuhan. Dengan waktu Tuhan. Dengan kemampuan. Kekuatan Tuhan. Sanggup untuk melakukan hal-hal yang kecil. Dapat diubahkan menjadi hal-hal yang besar. Bagi hormat. Kemuliaan nama Tuhan. Berikan buat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Have your way. Lord, have your way. Lord, I give you. Lord, I give you my soul. Yes, I do. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Yes. Lord, sing it again. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart.
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Mata terpejam, hati terarah kepada Tuhan Yesus pada siang hari ini. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ku punya gak sebanding dengan apa yang orang lain punya. Apa yang aku inginkan gak seperti apa yang orang lain dambakan. Secara akal manusia itu gak masuk akal dan gak bisa. Tapi aku percaya Tuhan pada siang hari ini, ketika hal tersebut aku bawa kepada Tuhan dan Engkau memberkati dan berkenan atasnya, Engkau sanggup untuk melipat kali gandakan. Siang hari ini, stop comparing yourself to other people. Berhenti untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena masing-masing kita diciptakan Tuhan spesial dan sempurna adanya. Tapi mulailah mengucap syukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Keluargamu, suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, gerejamu, gembala jemaatmu. Apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidupmu dan percayakan dalam hidupmu. Ucapkan syukur atasnya. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas ucapan syukur yang kau sampaikan. Sehingga apa yang kecil bagi pikiran manusia, besar dan berharga di mata Tuhan. Siang hari ini saudara yang rindu untuk menyerahkan apa yang saudara punya kepada Tuhan. Waktumu, hatimu, hidupmu, kemampuan, talentamu yang sederhana. Engkau berjanji, Tuhan, siang hari ini, Lord, I want to give it all to you. Because I love you. Because I want to serve you better. Aku ingin melayani Kau lebih lagi, lebih baik lagi, Tuhan. Aku ingin menjadi anak muridmu yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. If it is you, kalau Engkau pada siang hari ini, angkat tangan kananmu dan katakan, Tuhan, itu aku. Tuhan, ini keterbatasanku, ini kemampuanku, Tuhan. Tapi aku persembahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan angkat, Tuhan lipat kali gandakan. Jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Jesus, ya barala ya labu shikaraba. Lord, I give you my heart. Yes. I give you my soul. Give it all to you, God. I live for you alone. Every day that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Yang kedua, saudara ingin mungkin siang hari ini mengambil satu komitmen kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, I want to serve you, Lord. Aku ingin melayani Engkau, Tuhan, sesuai dengan kapasitas yang Kau berikan kepada aku. Jangan tunda lagi besok, karena besok mungkin bukan menjadi milik kita. Tapi siang hari ini ketika Tuhan berbicara kepadamu dan katakan, Tuhan, this is I. Ini hidupku, Tuhan. Aku ingin persembahkan kepada Tuhan, ini waktuku, Tuhan. Ini tanganku, ini dompetku, ini hidupku, ini mulutku, ini kepandaianku, Tuhan. Aku ingin persembahkan kepadamu, Tuhan. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tidak dipandang oleh manusia, tapi Engkau melihat kesungguhan hatiku, Tuhan. Kalau Engkau ingin mengambil komitmen atau memperbaharui komitmenmu pada siang hari ini, this is your time with the Lord. Angkat tangan kananmu dan katakan, Tuhan, itu saya. Aku ingin menjadi yang lebih baik lagi buat Tuhan. Aku ingin lagi menjadi lagi pelayan Tuhan, anakmu yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Belajar memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Turunkan tanganmu. Saya berdoa buat saudara. Bapak
Bapak, siang hari ini Engkau melihat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami semua transparan di hadapan-Mu Tuhan. There's nothing to hide. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Semua yang kami miliki adalah punya Tuhan, milik Tuhan semata. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, harta kami, kepandaian kami, semua milik Tuhan. Kalau kami boleh diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan Tuhan di muka bumi ini, it's such an honor, Lord. Satu penghargaan, such a privilege to be able to do that. Untuk kami dapat hidup bagi Tuhan. Tuhan, siang hari ini, dengan segala keterbatasan kami, Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Kau kiranya masuk, memenuhi, mengambil alih, take over, dan berkuasa atas hidup setiap anak-anak-Mu tempat ini, Bapak. Kalau mereka rindu untuk melayani Tuhan, apapun bentuknya, apapun metode dan caranya, apapun bidangnya, Tuhan, Engkau perlengkapi dan Engkau lipat kali gandakan, multiply their talent in the name of Jesus. Dan ketika mereka mulai ambil satu step untuk mengambil langkah dalam pelayanan, di bidang apapun, Tuhan bekerja atasnya dan memakai dengan luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami Tuhan yang mungkin mengalami problem, masalah, mungkin kami mengecilkan selama ini apa yang kami punya, Tuhan siang hari ini kami membawa ke hadapan hadirat Tuhan dan Tuhan memberkatinya, berkenan atasnya, dan Kau sanggup untuk melipat kali gandakan. We believe in You. We put our hope, we put our trust in You. You are the strength of our life. Berikan kekuatan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih hamba-Mu sudah berbicara Tuhan siang hari ini. But I pray that the word of God will be planted deeply in the heart of the people. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, bukan menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mulai bertindak, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan setiap janji firman Tuhan yang belum digenapi, tergenapi dalam hidup kami, satu persatu Engkau akan genapi sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Thank you Holy Spirit for this afternoon. We love You so much. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Berkati Guiding Light Church Lord. I pray for Pastor Jeremiah. Lord, You will bless him. You will use him mightily, oh Lord. Wherever he goes, I pray that the power of God will be with him. Whatever things that he says, it will be blessings for other people. It will empower people. It will raise the dead even, Lord. Because Your power is strong in him. Berkati Pastor Jeremiah. Pakai dia menjadi gembala-Mu di tempat ini, boleh mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Hidupnya, keluarga menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pray for Ibu Hana Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, jadikan keluarga ini menjadi berkat. And I pray for all the worker of this church, oh Lord, that the name of a Guiding Light, not just a name, but it will become a vision, motto dalam hidup mereka Tuhan. Bahwa hidup mereka dapat menjadi garam dan terang dunia yang mengarahkan semua orang kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali satu persatu. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup terus menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Thank you for this afternoon. Terangkan firman-Mu, dan aku berjanji untuk mengembalikan segala hormat puji syukur bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya dan menerima firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin.